Pada Sabtu dan Minggu besok ini adalah kajian terakhir kita ya, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Karena panitia Ramadan sudah terbentuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka menyambut ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Barangkali itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah salat subuh, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilengkapi dengan kajian subuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa mendapatkan ridha dan ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan kepada kita, sehingga di bulan Ramadan ini nanti insya Allah kita bisa ibadah secara maksimal. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai kajian ini, mari kita membaca Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi bi ustadina wa syekhina wa sunnifina wa alifina wa ba'dal kubur. Al-Fatihah. Bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan melanjutkan apa yang pernah saya baca pada kesempatan yang sama, yaitu setiap Sabtu pagi kita akan membahas tentang persiapan puasa. Menghadapi bulan puasa ini ada dua hal yang harus kita persiapkan Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah bekal kesehatan. Jadi kita jaga kesehatan kita sebelum masuk Ramadan ini, biar nanti ketika di bulan Ramadan kita bisa maksimal ibadahnya. Kalau kita sakit, ya maka nggak bisa puasa. Karena memang salah satu yang boleh seseorang itu tidak puasa adalah sakit. Ya kalau nggak bisa puasa karena sakit, ya berarti tidak maksimal. Ya, tidak bisa maksimal ibadah di bulan suci Ramadan. Selain bekal kesehatan, penting juga kita membekali dengan ilmu, ya kan? Biar puasa kita ini bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu harus tahu syarat rukun puasa. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Begitu dalam
Nazam Zubat Ibnu Ruslan. Setiap orang yang beramal ibadah yang tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, ya mardudatun la tuqbalu, ya ibadahnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas tentang puasa ya, persiapan puasa. Dan nanti kalau ada waktu kita akan membahas tentang zakat fitrah. Biar ini juga pengurus masjid paham. Kitabu bayani ahkamis siyami wa huwa was-shaum masdarani ma'nahuma lughatan al-imsak wa syar'an imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin. Puasa itu ya secara bahasa adalah menahan diri, sedangkan puasa secara syarak menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa biniyatin makhsusatin dengan niat tertentu. Wa syaraitu wujubis siyam, syarat wajibnya puasa salah satu asya'a, ada 3. Kapan seseorang itu bisa puasa? Jika sudah memenuhi 3 unsur ini. Pertama, al-islamu, Islam. Kalau non muslim berarti tidak wajib puasa. Yang kedua, wal bulughu, baligh. Baligh itu kalau laki-laki selain ditandai dengan umur juga ditandai dengan mimpi basah. Perempuan juga selain bisa ditandai dengan umur juga bisa ditandai dengan menstruasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu punya anak di rumah atau cucu di rumah yang tahun ini sudah memasuki usia baligh, maka ajari tentang puasa. Nah, tahun ini menjelang Ramadan ya, udah tahu nggak syarat rukun puasa? Kalau nggak tahu, kita berkewajiban untuk mengajarkannya, ya kan? Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Ya, jadi saya ingin mereview pelajaran kemarin. Adapun beberapa fardunya puasa ada 4. Pertama, ahaduha an-niyatu bil qalbi. Yang pertama, niat di dalam hati. Namanya niat itu di dalam hati. Membaca nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan itu sunnah. Tidak membaca nawaitu pun juga sah. Yang penting dalam hati waktu malam hari niat, saya besok puasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sah sudah. Sama Bapak Ibu ketika kita wudhu membaca nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, itu sunnah. Yang wajib ketika membasuh awal muka ini di dalam hati. Namanya niat itu di dalam hati. Sama juga ketika sholat, usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu sunnah membaca usollinya itu. Adapun yang wajib dalam hati ketika mulut Allahu Akbar, dalam hati saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala, itu yang wajib. Membaca lafaz niat itu sunnah. Kenapa kok disunnahkan? Biar memudahkan hati ketika untuk niat. Jadi niat puasa bulan Ramadan ini harus di malam hari menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada orang lupa niat,
lupa niatnya karena nggak tarawih. Biasanya kalau tarawih kan ada baca niat tuh bareng-bareng. Atau juga lupa sahur. Biasanya kalau habis sahur kan niat tuh puasa. Ini enggak, tarawih enggak, sahur enggak. Gimana? Maka puasanya tidak dianggap. Misalnya nih, semalam kita enggak tarawih. Tadi sebelum subuh tidur, ya kan? Bangunnya jam 6. Berarti enggak niat. Maka hari Sabtu sekarang ini puasa kita tidak dianggap, namun tetap haram makan minum di siang hari bulan Ramadan karena menghormati bulan Ramadan. Bagaimana yang lebih, kalau biar lebih aman, ya niat taklid kepada Imam Malik. Kalau Imam Malik, malah dalam sebagian ulama mazhab Syafi'i itu kita dianjurkan ketika awal Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, kita dianjurkan niatnya begini. Saya niat di semua hari bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi ditambah semua hari bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Artinya kalau lupa di hari-hari berikutnya tetap sah. Itu diarahkan taklid kepada Imam Malik. Gitu. Wasani al-imsaku 'anil akli wasyurbi. Nomor 2, fardunya puasa tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Wa in qallal ma'kul wal mashrub inda ta'ammud. Yang kedua ya tentu tidak boleh makan, tidak boleh minum sekalipun sedikit. Enggak boleh minum, makan secara disengaja. Fa in akala nasiyan au jahilan, kalau ada orang makan di siang hari bulan Ramadan karena lupa, au jahilan atau tidak tahu, maka tidak batal. Tapi yang perlu digarisbawahi, tidak tahu ini adalah satu, dia jauh dari ulama. Nomor 2, baru masuk Islam. Kalau di Bekasi nggak ada alasan disebut orang tidak tahu itu, ya kan? Ini kira-kira orang ini ada di Gunung Salak sana, jauh, nggak ada apa-apa, ya kan? Terlantar sendirian, nggak tahu kalau makan dan minum itu membatalkan puasa. Cuma dengar-dengar kalau orang Islam itu wajib puasa, cuma nggak tahu syarat rukunnya. Kok makan, maka nggak batal. Makan dan minum kalau tidak sengaja juga tidak batal. Wasalisu al-jima'u, yang nomor 3 berhubungan intim amidan secara disengaja. Wa amal jima'u nasiyan fakal akli nasiyan. Adapun berhubungan intim karena lupa, hukumnya bagaimana? Fakal akli nasiyan, maka hukumnya sama seperti makan karena lupa. Gimana kalau makan karena lupa, hukumnya batal nggak? Kalau berhubungan intim karena lupa, batal nggak? Nggak batal. Nggak batal. Siapa yang nggak batal? Yang lupa. Kalau yang pura-pura lupa, nah itu batal. Warabi'u ta'ammudul qai', yang keempat adalah sengaja muntah. Kata ini, falau ghalabahul qai' lam yabtul shamu. Kalau muntahnya enggak disengaja, tiba-tiba perutnya mual kemudian muntah, enggak batal. Enggak batal. Walladzi yuftiru bis-shaim, adapun sesuatu yang membatalkan puasa, asyratu asya, ada 10. Ingat-ingat nih. Ada 10 yang dapat membatalkan puasa. Pertama, ma wasala amdan ilal jawf, sesuatu yang masuk kepada anggota tubuh yang berlobang. Itu yang pertama dan yang kedua. Wasalisu, dan yang nomor 3, al-hukna fi ahadis sabilain, disuntik melalui 2 alat kelamin, itu batal. Ya, kan ada itu penyakit apa namanya?
basir ya, wasir apa namanya? Iya itu pakai itu batal itu. Kalau disuntik melalui jalur kelamin itu. Warabi'u yang nomor 4 al-qai'u amdan, muntah secara sengaja, fa illam ya'tamid lam betul somu, kalau enggak disengaja karena mual misalnya dan lain sebagainya maka enggak batal. Wal khamisu yang nomor 5 al-watu amdan amidan, al-watu amidan yaitu berhubungan intim secara disengaja batal. Wasadis yang nomor 6 al-inzal, mengeluarkan sperma secara disengaja itu batal, baik pakai tangannya sendiri atau pakai tangan suaminya atau pakai tangan istrinya atau pakai tangan orang lain, batal. Kalau mimpi basah enggak batal. Wasabi'u ila akhiril asr, adapun yang nomor 7 sampai nomor akhir 10 haid membatalkan puasa, nifas juga membatalkan puasa, wal junun gila membatalkan puasa, war riddatu dan murtad membatalkan puasa. Wa yustahabu fi shaumi salasatu asya'a, ada 3 hal yang disunahkan waktu puasa. Pertama apa? Ta'jilul fitri, cepat-cepat berbuka puasa. Kapan disunahkan cepat-cepat buka puasa ini? Kalau sudah yakin intahaqqaqa ghurubus syamsi, kalau sudah yakin masuk waktu maghrib. Fa in syakka, kalau ragu ya fala yu'jilul fitr, maka jangan cepat-cepat berbuka, haram hukumnya. Kan bahkan bisa ya kalau ternyata salah jam 5:30 ya kan, karena jam 5 ini dari jam 5 mendung, lampu mati, jam tangan jam dinding kemarin udah nggak cocok, baterainya udah habis, HP juga ngedrop ya kan, gimana nih maghrib apa enggak ya, udah minum setelah dapat 3 tegukan hidup lampunya, ternyata masih maghrib kurang 10 menit, ya batal itu puasanya gitu. Wasani yang nomor 3 takhirus sahur, yaitu mengakhirkan sahur malam yaqa fi syakkin. Yang nomor 2 itu mengakhirkan sahur. Kapan sunnah mengakhirkan sahur itu? Malam yaqa fi syakkin, kalau tidak pada dalam posisi ragu. Kalau ragu ini sudah subuh apa belum ya? Sekarang kan subuh jam 4 lewat 40 menit 42, berarti sahur jam 4 lewat 10 menit itu bagus ketimbang jam setengah 4. Nah, semakin mepet waktunya itu semakin baik, tapi jangan terlalu mepet. Iya kepepet nanti. Wasali sudan yang nomor 3 sunahnya puasa tarkul hajri, jangan bicara yang tidak baik ya kan. Lanjut. Wa man wati'a fi nahari ramadhana, barang siapa berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan, hala kaunihi amidan, dalam kondisi ia tahu keharamannya berhubungan intim di siang hari di dalam Ramadan, padahal tahu kalau itu dapat membatalkan puasa, fa alaihil qada, maka wajib mengganti puasanya. Tidak cukup ganti saja, wal kafaratu, dan bayar kafarat. Berhubungan intim di siang hari ya, di siang hari sengaja, itu selain wajib qada, wajib bayar kafarat. Apa kafaratnya? Wahia itku raqabatin mu'minatin, yaitu memerdekakan budak. Ustaz, tidak ada budak. Emang di Ukraina atau di Rusia yang sedang terjadi perang ya kan misalnya. Gimana kalau nggak ada budak? Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Pak Ustaz,
puasa 2 bulan berturut-turut, ini capek lah saja 7 hari nggak kuat, apalagi 2 bulan berturut. Ya udah, fa illam yastati fa it'amu sittina miskinan, kalau nggak mampu ya udah memberikan makanan 60 orang miskin, likulli miskinin muddun, setiap orang miskin 1 mud. Pak Ustadz, di kampung saya miskin cuma saya doang. Wah, gimana ini? Ya, ini kan terjadi pada zaman Rasulullah, ya kan. Ada orang sahabat berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan, kemudian Rasulullah suruh qadha dan bayar kafarat, yaitu akhirnya orang itu juga nggak mampu untuk bayar kafaratnya. Lanjut, waman mata wa alaihi siyamun. Nah ini sekarang kan tanggal 23 Sya'ban, kurang lebih 1 minggu lagi kita puasa ya. Waman mata wa alaihi siyamun, dan barang siapa meninggal dan wa alaihi siyamun, dan dia punya kewajiban puasa, min Ramadan dari kewajiban bulan puasa Ramadan, bi udhrin, karena sebab udhur, kaman aftara fihi lima radin walam yatamakkan min qada'ihi ka anistamarra maradu hatta mata fala isma alaihi fi hadzal fa'idah wala tudaraku bil fidyah. Orang yang sakit, ya kan, tanggal 22 sakit, 22 Ramadan, 23 sakit, 24 sakit, 25 meninggal, ya kan? Maka orang itu ya tidak punya kewajiban apa-apa, karena dia sedang sakit memang. Puasanya gak usah diganti, gak usah bayar fidyah, ya kan? Wa in fata bi ghairi udhrin, kalau ditinggalnya karena udhurnya kemana? Wa mata qabla tamakkun min qada'i at'ama anhu likulli yaumin fata muddun. Kalau ada orang sakit kemudian sembuh, lah begitu sembuh dia tidak segera mengganti puasanya, berarti kan tetap punya hutang puasa nih, ya kan? Maka bagi keluarganya nanti itu berapa hari dia tidak puasa, bayar mud. Jadi kalau sakit, punya hutang puasa karena sakit kemudian meninggal, maka tidak ada kewajiban apa-apa. Tapi kalau sakit kemudian sembuh tidak segera mengganti puasanya, maka wajib bayar mud. Sebagian ulama mengatakan malah adapun misalnya keluarganya menggantikannya, saya mengganti puasa untuk bapak saya yang sudah meninggal, apa-apa itu. Ada yang memperbolehkannya, bukan wajib, ada yang memperbolehkan, gitu. Paham ini ya? Jadi kalau ada orang sakit kemudian meninggal, ya sudah, nggak kewajiban apa-apa, karena memang sakit, ya kan? Tapi kalau ada orang sakit kemudian sembuh tidak segera mengganti sampai sekarang ini, ya kan? Sekarang ini kan sudah bulan Sya'ban, ya kan? Punya hutang dia seseorang itu, belum ganti puasa 3 hari sakit, ya kan? Kemudian meninggal, maka nanti kewajiban bayar mud itu. Wasyaikhu, adapun orang tua, wal ajuz, dan orang yang tua renta, wal marid, dan orang yang sakit, alladzi la yurjabuhu, yang sudah tidak diharapkan, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, in ajaza kullun minhum anis shaum yuftir wa yut'im an kulli yaumin muddan. Nah ini, adapun orang yang tua renta dan orang yang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya,
udah kritis ini, udah nggak bisa, tidak bisa diharapkan kesembuhannya ini. Maka gimana? Kalau memang ia tidak mampu untuk puasa, in ajaza kullun minhum anis saum, maka yuftir, maka boleh baginya tidak puasa, wa yut'imu an kulli yaumin muddan, dan diganti dengan bayar mud. Siapa ini, bagi siapa? Orang yang sangat tua, renta, pikun, orang yang sakit, yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kan gitu. Wala yajuzu ta'jilul muddi qabla Ramadan. Tidak boleh, karena saya punya kakek Pak Ustadz, ini orangnya tua, saya sarankan udah kakek nggak usah puasa. Saya bayar nih mudnya 30 hari, padahal belum masuk Ramadan seperti sekarang ini, nggak boleh. Barangkali kakeknya itu masih kuat untuk puasa. Kalau kuat untuk puasa ya berarti tetap puasa. Ada orang tua yang tua renta misalnya, kemudian ditanyain, kek, Bapak mau puasa apa kagak? Mau puasa saya. Ya udah silakan. Tapi kalau kakek mau puasa nggak? Kayaknya saya nggak kuat deh. Ya udah, mulai sekarang kan masih puasa kurang 1 minggu. Saya bayarin mudnya kakek selama 30 hari. Nggak boleh didahulukan begitu itu. Barangkali besok kakeknya bisa sehat. Gitu. Paham nggak ya? Ini ya. Jadi nggak boleh langsung bayar mud sebelum belum masuk Ramadan. Wal hamilu, adapun orang yang hamil, ini bagian ibu-ibu. Wal murdhi'u, dan orang yang menyusui, in khafata ala anfusihima dararan yalhaqu ma bisawm kadaril marid aftarata wa wajaba alaihimal qada. Adapun orang yang menyusui dan orang yang hamil, kalau menurut dokter ibu ini kalau melanjutkan puasa bahaya pada dirinya, maka aftarata wa wajaba alaihi bal qada, boleh tidak puasa dan wajib qada jika yang dikhawatirkan dirinya. Wa in khafata ala auladihima, kalau yang dikhawatirkan itu bukan dirinya tapi yang dikhawatirkan janinnya atau bayinya, saya nggak apa-apa dok, cuman iya tapi sekalipun bapak ibu nggak apa-apa, janin dan bayi ibu ini berbahaya kalau ibu puasa. Maka gimana kewajibannya? Maka aftarata alaihimal qada wal kafarat, dia boleh tidak puasa sekaligus bayar kafarat. Jadi kalau yang dikhawatirkan dirinya saja, ya cuman boleh puasa, nggak wajib kafarat tapi tetap qada. Tapi kalau yang dikhawatirkan itu bukan dirinya tapi janinnya atau bayinya, maka boleh tidak puasa, ya tetap wajib qada dan bayar kafarat. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan, adapun orang sakit, wal musafiru dan orang yang bepergian, safaran tawilan, bepergian yang jauh, perjalanan Jakarta Bandung misalnya, yuftirani wa yaqdiyani, maka boleh tidak puasa dan wajib menggantinya. Nah, ya kan? Walil maridi in kana maradu mutbikon tarokan niat minal lail. Bagi orang yang sakit, yang sakitnya terus menerus, mulai dari kemarin memang sakit, puasa ke-7 sakit, ke-8 sakit, dia sebenarnya udah nggak atau begini deh contohnya, sekarang ini sakit, mulai dari 10 hari yang lalu sakit. Begitu masuk Ramadan tetap sakit, maka boleh dia
dari awal Ramadan udah niat nggak puasa, saya nggak puasa deh karena sakit saya, boleh itu. Sekarang atau yang lebih dekat begini, sekarang sehat, 3 hari ke depan sakit, hari kemudian sakit, hari kemudian sakit, sampai masuk bulan Ramadan, maka boleh seseorang itu udah niat nggak puasa, saya nggak puasa karena masih belum sembuh, boleh seperti itu. Kalau sakitnya terus menerus. Tapi wa illam yakun mukbikon, kalau sakitnya itu tidak terus menerus, Sabtu demam, Minggu enggak, Senin demam, ya kan? Kemudian Selasa demam. Jadi terkadang sakit, kadang enggak, maka enggak boleh enggak niat puasa, karena khawatir ya tentu dia dalam keadaan sembuh. Maka enggak boleh niat, enggak, artinya enggak boleh meninggalkan niat. Yang boleh meninggalkan niat untuk tidak puasa itu kalau sakitnya terus menerus. Tapi kalau sakitnya terputus-putus, malam harinya ini saya malam ini mau niat puasa apa enggak ya? Ya wajib niat puasa karena sakitnya terputus-putus. Tapi kalau sakitnya terus menerus, maka boleh tidak niat puasa. Dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan, karena ini penting Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang zakat fitrah. Ini kan biasanya ada nih pengurus masjid mengkoordinir zakat fitrah. Betul nggak? Masjid sini ada nggak? Ada. Status pengurus masjid mengelola zakat fitrah itu namanya wakil dari muzakki. Maksudnya wakil dari muzakki itu bagaimana? Ya wakil, misalnya jamaah nitip ke masjid, ke pengurus ya, itu berarti pengurus itu, panitia itu harus segera mendistribusikan kepada mustahiknya, kepada orang yang berhak menerima zakat. Bukan amil zakat. Bukan amil zakat. Karena yang dimaksud amil zakat itu orang yang dapat SK dari pemerintah. Kecuali memang Bapak di sini termasuk UPZ, unit pengepul atau penampung zakat yang memang sudah ditunjuk oleh Bazis. Ini terkadang salah kaprah di masyarakat, pengurus masjid bertindak sebagai amil zakat, kemudian dia mengambil harta zakat. Gak boleh. Gak boleh. Saya mau ngambil sekian kilo, terus uangnya atas nama siapa? Ya saya kan amil zakat, panitia. Gak boleh. Yang dimaksud amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mencatat, mendistribusikan zakat. Kalau panitia yang ada itu siapa? Bukan amil, wakil. Dan harus tugas amil, tugas panitia, termasuk tugas amil tentunya harus paham tentang siapa yang berhak menerima zakat. 1. Fakir. Fakir itu siapa? Fakir itu orang yang gak punya harta, gak punya pekerjaan, yang tentu saja tidak bisa mencukupi kebutuhan. Itu fakir. Kalau miskin itu di atasnya fakir. Siapa miskin itu? Orang yang punya pekerjaan, grade-nya lebih tinggi lah dari fakir. Miskin itu orang yang punya pekerjaan, punya harta, tapi tidak mencukupi kebutuhan. Seperti orang punya uang
7.000 padahal kebutuhannya 100.000. Itu miskin. Beda kalau fakir apa? Kerja kagak, uang kagak, anak banyak. Itu fakir. Kalau miskin, dia punya pekerjaan ya sebagai kuli misalnya, tapi tidak mencukupi kebutuhan. Membiayai anak, pendidikan semuanya sebulan kurang lebih total dengan biaya hidup 5 juta. Padahal gajinya cuma 2 juta, berarti miskin. Dia berhak menerima zakat. Di atasnya miskin siapa? Di atasnya miskin siapa, Pak? Kalau fakir itu kan paling bawah. Di atasnya dikit miskin. Di atasnya miskin kaya. Jadi kalau kita sudah bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak, berarti kita ini disebut orang kaya. Ini harus kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Kita terkadang tidak merasa kalau kita ini sudah kaya. Kaya itu siapa? Orang yang punya pekerjaan atau punya harta yang sudah mencukupi kebutuhan dan lebih dari kebutuhan. Itu berarti kaya. Kaya itu nggak harus rumah megah, nggak harus mobil bagus, nggak harus. Di bawahnya kaya miskin. Siapa miskin itu? Punya pekerjaan, punya harta, tapi masih belum mencukupi kebutuhan. Di bawahnya miskin, fakir. Siapa fakir itu? Nggak punya pekerjaan, nggak punya harta, tentu saja tidak mencukupi kebutuhan. Barangkali ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup dengan doa dan salam, monggo barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Dari ibu ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa. Rasa lapar dan dahaga saja. Baik. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hadis ya. Kam min sa'imin laisa min siyami illal ju' wal 'atsh. Betapa banyak orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali mendapatkan haus dan lapar. Artinya haus dan lapar bagaimana? Bisa jadi nih keduanya ya. Bisa jadi puasanya tidak sah atau puasanya sah tapi pahalanya batal. Puasanya sah tapi pahalanya batal. Apa yang dapat membatalkan pahala puasa? Ada 5 menurut riwayat sahabat Anas. Pertama, berbohong di siang hari bulan Ramadan. Puasanya sah tapi batal pahalanya. Ya nggak dapat pahala. Yang kedua, ngeghibah, ngegunjing tetangga saudara di siang hari bulan Ramadan. Itu pahalanya batal. Yang ketiga, wan namimah, adu domba. Biar RT sana, RT sini, blok sana, blok sini enggak akur-akur, diadu domba terus di grup WhatsApp dan seterusnya. Berbohong, ngegunjing, adu domba, ini bisa juga dengan cara di grup WA. Hati-hati.
ya kan? Jadi berbohong, membicarakan kejelekan orang lain itu bisa lewat HP, ya kan? Adu domba juga seperti itu. Jangan-jangan pahala puasa kita batal karena suka main HP di bulan suci Ramadan. Tanpa sengaja kita asik membicarakan teman, membicarakan kejelekan tetangga dan seterusnya. Jadi yang pertama yang dapat membatalkan pahala puasa apa tadi? Berbohong. Yang kedua ngegunjing, ngeghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Yang ketiga namimah, adu domba. Yang keempat wal yaminul ghamus, sumpah serapah. Yang kelima wan nadhru bi syahwatin, melihat dengan syahwat. Itu dapat membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi enggak ada pahalanya. Ya kam min shaimin, betapa banyak orang puasa itu laisa min siyamihi illal ju' wal ajz, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan hanya mendapatkan haus dan lapar. Eman-eman ya. Ada lagi pertanyaan? Makasih Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Tadi saya mendengar kalau amil itu harus mendapatkan SK. Iya. Ini memang kalau saya memang dari kampung ya. Bagaimana dengan para guru-guru ngaji di kampung atau ustaz di kampung sana itu tempat saya lah ya dulu. Tahu saya kalau anak-anak ngaji atau orang ibadah ini mereka menyerahkan zakatnya itu kepada ya, artinya itu amil lah gitu. Kenapa kan mereka juga harus mendapatkan SK sementara kamu kan begitu banyaknya. Jadi kriterianya bagaimana Pak? Kalau yang di kampung tidak mendapatkan SK berarti tidak disebut sebagai amil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara fikih memang yang dimaksud dengan amil itu adalah orang yang dituju oleh pemerintah. Jadi ini juga ada penjelasannya ya. Jadi yang dimaksud amil adalah orang yang ditunjuk dapat tauliyah dari pemerintah untuk menghimpun dana zakat, kemudian juga didistribusikan ke tanah zakat. Kalau yang di kampung-kampung atau bahkan di perkotaan yang menghimpun kemudian mendistribusikan zakat itu bukan amil, dia sebagai wakil dari muzaki, maka statusnya dia tidak berhak menerima zakat. Tidak berhak dalam kapasitas dia sebagai panitia, tidak berhak menerima zakat karena bukan termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat itu adalah amil. Amil itu siapa? Orang yang ditunjuk oleh pemerintah atau dapatkan tauliyah dari pemerintah untuk mengelola zakatnya orang. Dalam hal ini kalau di dalam konteks keindonesiaan dia dapat SK dari KUA misalnya atau kepanjangan dari Bazis Kota Bekasi disebut dengan UPZ, unit pengepul zakat, itu bisa disebut amil. Kalau dia nggak ada apa-apa dia langsung menyatakan dirinya amil, itu nggak boleh menerima atas nama amil sementara ada kapasitasnya dia bukan sebagai amil. Jadi yang dimaksud amil itu ya itu. Nih, wal amilu ala zakati man ista'malahu al-imamu ala akhdis shadaqat wa daf'iha li mustahiqiha. Jadi yang dimaksud amil adalah orang yang diangkat dapat tauliyah dari pemerintah untuk apa?
untuk mengambil zakat dan mendistribusikan zakat. Kalau yang di kampung-kampung atau bahkan di kota-kota, panitia itu panitia statusnya, bukan amil. Ya itu memang banyak di masyarakat salah kaprah, dia mendapatkan jatah dari zakat fitrah, padahal mestinya harus didistribusikan. Paham ini ya? Oke, Pak. Ya. Profesional amil tuh dan gajinya itu diambilkan dari APBN, APBD atau sisa-sisa dari zakat? Dari zakat kalau amil. Dari zakat. Makanya zakat itu boleh diberikan kepada amil. Persennya dari itu kan? Ada. Iya, ada. Berapa, Ustaz? Ketentuan amil itu saya coba di ketentuannya. Ini saya jelaskan ini, amil zakat di masjid dan musola harus dapat legalitas pemerintah. Itu peraturan undang-undang juga. Iya. Kemudian porsi Ustaz, maaf Ustaz. iya. Kalau itu peraturan undang-undang, berarti pemerintah yang gaji Ustaz, bukan diambilkan dari zakat dong. Logikanya ya. Makasih Ustaz. Ya gini, memang ada, kalau pengurus Baznas itu kalau dia sebagai dari pemerintah itu bukan bisa disebut gaji pokoknya. Tapi kalau dia kapasitasnya sebagai orang yang menghimpun dana zakat, itu bisa dapat sekian persen dari zakat itu. Maaf Ustaz. Ya. Kalau saya tangkap keterangan Ustaz, Basnas itu seolah-olah BUMN dari pemerintah, bukan swasta. Jadi gini, memang Basnas itu satu sisi ia sebagai legislator sekaligus eksekutor. Basnas itu perdebatannya di situ memang. Satu sisi dia orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk ngelola, satu sisi dia juga mengeksekusi zakat-zakat yang ada di Indonesia. Itu perdebatan lain soal itu. Cuman kita harus memposisikan bahwa yang dimaksud amil itu adalah orang yang mendapatkan tauliyah, jabatan dapat SK dari pemerintah. Pemerintah itu enggak harus pemerintah pusat, dari yang terkecil. Misalnya kota, ya dapat dari SK dari kepanjangan dari bazis tingkat kota. Kemudian las dan seterusnya. Kayak las kemudian las seperti dompet duafa, rumah yatim, lazismu, ya kan? Kemudian itu sudah dapat SK dari pemerintah itu, maka itu berhak las-las yang ada di sekitar kita itu. Tapi kalau kita nggak ada dapat SK pemerintah, kemudian memungut zakat, mendistribusikan, itu mohon maaf, tanda petik dianggap pungutan liar. Begitu, aturannya memang begitu, baik aturan secara regulasi ketentuan fikihnya atau juga regulasi dalam pemerintah. Maka hati-hati mengelola dana umat itu. Ada pasalnya, betul nggak? Ada pasalnya, tiba-tiba lembaga zakat infak bla 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 bla.
Ya kan? Peraturan terbaru sekarang setiap las itu harus punya DPS syariah. Itu aturan terbaru. Biar tidak ada menghindari penyalahgunaan. Lu enggak Pak Ustadz, di tempat saya itu orangnya amanah-amanah semua. Lu iya sekarang, kita kan nggak tahu besok, lusa dan seterusnya. Jadi itulah betapa pentingnya kita ini menjaga hartanya umat. Dalam hal ini harta wajib itu zakat, yang sunnah itu infak dan sedekah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian.